Apa jadinya jika sebuah rumah besar berada di tengah-tengah pemakaman, di mana pemakaman yang semakin lama akan semakin luas, sehingga membuat rumah menjadi angker. Hari dulu sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu untuk pemakamannya. Sebelum rumah ini kosong pun, sosok astral yang berada di rumah ini memang sudah sering kali mengganggu warga, hingga akhirnya terjadi sebuah tragedi yang memilukan, di mana salah satu dari anak sang pemilik rumah meregang nyawa dengan cara terjatuh dari lantai 2 rumah ini. Dengan adanya tragedi tersebut semakin menambah keangkeran yang ada di rumah ini. Dengar-dengar sih gitu ceritanya, sekitar 15-an. Kosongnya rumah ini ternyata semakin membuat banyak warga yang lewat depan rumah kerap sekali dihantui oleh sosok-sosok astral yang memang sudah tinggal di sini. Bahkan setiap menjelang malam tiba tidak ada satupun warga yang berani melewati area rumah ini karena ternyata warga sekitar pernah dikejar dengan sosok perempuan bergaun putih. Ceritanya lagi lewat di situ, dikejar-kejar, matanya merah. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu menguak misteri dan mitos rumah tua yang sudah terkenal angker hingga memakan korban sebelum area pemakaman ada? Ataukah semua kejanggalan yang terjadi disebabkan adanya pemakaman yang dibangun di area tersebut? Kami mulai memasuki area villa yang sudah terbengkalai selama 10 tahun lamanya. Ruth. Ini kayaknya kita udah persis berada di, bisa dikatakan mungkin pembatas juga ya, antara banyaknya makam yang ada di sini dengan villa yang akan kita kunjungi, Ruth. Walaupun saat ini terbilang masih sore, tapi rasanya situasi di sini cukup bikin merinding ya, karena ini mungkin pertama kalinya bagi kita berdua mengunjungi tempat yang notabene-nya dikelilingin sama banyaknya makam di sini. Dan informasi yang aku dapat tentang villa ini, Ruth, udah sekitar mungkin kurang lebih 10 tahun lamanya ini tuh udah terbengkalai. Dan banyak banget tragedi yang pernah terjadi di sini. Makanya aku ngajak kamu ke sini untuk menguak sebetulnya ada makhluk apa aja sih yang ada di sini dan pernah ada kejadian apa aja yang ada di sini. Mau langsung ke sana aja coba ya, yuk. Dan di sini saya merasa ada kerumunan. Jadi ini kayak semacam tempat aula bagi mereka. Dan juga sebagian dari tempat ini itu ada yang dijadikan tempat tinggal oleh mereka. Ada sosok laki-laki, perempuan yang berbalut kain kafan. Jadi sosok-sosok ini adalah sebenarnya jin-jin korin yang berasal dari orang-orang yang dimakamkan di sebelah sana. Oh. Ada juga sosok lain seperti perempuan yang berambut panjang, acak-acakan. Dia pakai baju terusan putih. Ada yang wajahnya cantik, tapi ada juga yang wajahnya itu hancur. Dengan darah menetes di area mulut. Dan ada juga yang lain. Coba kita lebih mendekat kali ya.
Kami pun mulai mendekati sosok-sosok makhluk astral yang sudah menampakkan diri terhadap Rudy. Ini dia. Wow, kalau dilihat dari tempatnya ini udah hancur banget ya. Dapur nih dulunya. Ada yang duduk di situ. Ya? Laki-laki, tapi dia tangan kanannya putus. Sebelah situ. Kenapa, Ruth? Dari makam sini atau? Dia asalnya dari makam sini. Dia dulu korban kecelakaan. Dia salah satu yang dimakamkan di sini. Laki-laki, rambutnya pendek. Terus kemudian dia itu pakai celana warna hitam. Dan ada darah di area sini. Dari bekas kecelakaan yang tangannya mengakibatkan tangannya sampai nggak ada ya, Ruth? Kalau kecelakaannya tahun 2005. Mengganggu nggak dia? Atau dia hanya menempati tempat ini aja? Dia cuma menempati tempat ini aja, duduk-duduk. Terkadang dia pindah-pindah. Nah, ngomong-ngomong, Nat, saya malah ngerasa ada sesuatu yang menarik saya itu dari arah sana dan dari arah sana. Tapi kalau di sana gimana, Ruth? Kamu apa yang kamu rasain? Atau kita mau mendekat aja kali ya? Rasanya sih di sana tuh kayak ada semacam hawa kepiluan. Ada rintihan. Kita lihat lebih detail lagi tentang villa ini. Yuk. Adanya makhluk astral yang sudah berkomunikasi dengan Rudy membuat kami lebih penasaran dengan sosok yang berada di dalam villa. Kami pun melanjutkan penelusuran guna menguak adanya makhluk-makhluk yang sering mengganggu warga. Panas. Panas. Sebelah sini. Panas. Permisi. Permisi. Panas di sini. Makin ke sini hawanya bukan panas lagi, Nat. Tapi seperti ada kepiluan, kesedihan yang sebentar. Asalnya dari sini. Ada jalan nggak di situ, Ruth? Oh, ada. Si. Di mana, Ruth? Kenapa? Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang masih muda. Dia dulu berada di sini. Dulu dia tinggal. Kamu kenapa kayak gitu sih, Ruth? Dia punya penyakit. Kamu kenapa kayak gitu tangannya? Dia kejang. Dia kejang. Dia kemudian dia kehilangan keseimbangannya dan dia jatuh dari atas sana. Astaga Tuhan. Jatuh. Dia jatuh langsung di sini. Ini lokasi dia jatuh, Ruth. Di sini. Dia jatuh dengan kepalanya, posisi kepalanya dulu yang menghantam lantai. Bam! Nggak ada yang tahu tentang itu. Jadi pada akhirnya dia ditemukan keluarganya dengan keadaan sudah meninggal di tempat. Kasian. Dia meninggal di tempat dan ini tempat dia meninggal, Ruth. Jadi maksud kamu dia memang ada penyakit. Dia sakit. Akhirnya dia terjatuh. Iya. Aduh, Ruth, ini sedih banget aku dengarnya. Aku gak bayangin anak kecil bisa jatuh dari ketinggian ini mungkin 3 meter kali ya. Dan dia bisa langsung meninggal di sini. Ini apa sih penyebabnya dan apakah ini memang kejadian alami, natural, atau memang ada makhluk lain? Ini ada nggak sih Korinnya di sini yang mungkin kamu bisa komunikasi sama dia? Sebentar ya, Nat. Salam.
Ya di samping emosi yang dia keluarkan itu sangat sakit. Rasanya itu badan saya juga ikut bergetar karena dia. Usia berapa dia, Ruth? Dia meringis kesakitan. Dia nggak jawab pertanyaan saya. Tapi kamu bisa lihat nggak, Ruth, gambarin sosoknya yang kamu lihat, yang kamu ajak komunikasi ini seperti apa sih? Ada darah di kepalanya, di sini. Rambutnya itu udah acak-acakan dalam keadaan karena itu bercampur darah dan darahnya itu mengering, mengental. Tangan kamu kok gerak gitu? Ini yang dia rasakan saat itu. Badan dia bergetar kayak gitu semua, Ruth. Ya, Ini energi dia kayak gini. seperti ini gambaran terakhir dia sebelum jatuh. Oh, saya bisa bayangin memang dia ini sangat butuh bantuan saat itu. Kasihan, Ruth. Ya udah nggak apa-apa. Maaf. Sosok Kalau anak saya perempuan yang sedang berkomunikasi dengan Rudy merupakan anak dari pemilik rumah yang meregang nyawa lantaran terjatuh dari lantai 2 rumah ini. gangguin. Dia sudah pergi, Nat. Jadi kan anaknya itu kan punya penyakit kayak semacam ayan gitu. Di ruangan itu yang ada pembatas lantai 2 itu, kepalanya duluan jatuh. Tapi aku masih pengen tahu deh, ini emang kejadian yang alami, natural, memang karena dia sakit akhirnya dia terjatuh, atau memang ada sangkut pautnya dengan mungkin makhluk halus yang menghuni villa ini? Terjadi secara natural. Memang ini alami. Aku ngerasa sedih banget ya tentang kisah anak kecil itu, miris banget. Kenapa itu harus terjadi? Tapi ada sisi leganya juga sebetulnya. Setelah tahu dari Rudy bahwa kejadian itu bisa dibilang kejadian natural. Kamu bisa komunikasi lebih lagi nggak, Ruth, sama dia untuk kita bisa nanya lagi? Dia ada di sekitar sini. Saya boleh minta night vision? Dia sakit dari lahir. Sakit bawaan lahir. Lagi, Ruth, yang dirasain selain Penyakitnya kambuh-kambuhan. Ya udah, terima kasih. Terima kasih waktunya. Maaf mengganggu. Ya, maaf mengganggu. nggak apa-apa. Entah sosok apa yang dilihat Rudy sehingga membuatnya tiba-tiba berlari menuju lantai 2 rumah ini. Rudy mau kemana? Ruth mau kemana sih? Aduh. Ruth pelan-pelan, Ruth pelan-pelan. Kenapa? Ruth, kenapa kamu tiba-tiba lari? Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Ada perempuan di sini. Dia menatap saya dengan perasaan yang bengis. Marah. Matanya penuh amarah. Dia di sini sekarang. Ngapain Takut, saya khawatir dia tiba-tiba menyerang kru teman-teman kita di sini. Makanya saya segera lari menghampiri dia. Ada masalah apa? Ada sosok perempuan rambut panjang acak-acakan. Dia tangannya gesturnya seperti ini. Hidungnya panjang. Kusut lusuh, dia pakai baju warna putih lusuh. Siapa nih orang, Ruth? Siapa? Dia siapa? Kamu siapa?
Dia cuma menyeringai. Tak hanya sosok wanita muda yang tewas terjatuh, ternyata di rumah ini juga terdapat sosok wanita lain yang berpakaian lusuh serta memiliki tatapan amarah yang sangat terasa bagi Rudi. Bahkan sosok ini juga sering menampakkan diri kepada warga sekitar apabila lewat di depan rumah dikala menjelang malam datang. Kebanyakan sih kali itu udah menjelang maghrib atau malam gitu yang ditakut-takutin. Di atas malam gitu adanya. Dulu pernah ada yang berbuat asusila di sini. Lantas, apakah peristiwa asusila yang pernah dilakukan sejumlah orang tak bertanggung jawab ikut menambah deretan peristiwa kelam di rumah tua ini? Tidak hanya dihuni oleh sosok astral saja. Kosongnya rumah ini juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal asusila di sini. Hal tersebut juga yang pastinya membuat penunggu rumah ini menjadi murka. Saya dengar itu ada orang laki cewek ditinggal di situ pacaran langsung meninggal, udah gencet Pak orangnya. Dulu pernah ada yang berbuat asusila di sini. Dia betul-betul nggak suka itu. Tunggu, ini ada orang buat asusila di tempat ini? Tempat waktu masih aktif atau udah terbengkalai? Sudah terbengkalai. Dia juga suka nakut-nakutin warga yang lewat sini. Dia itu pindah-pindah. Kemana aja dia? Dia pindah-pindah lokasinya dari sini ke belakang sana. Pokoknya dia itu suka nakut-nakutin warga, dia kesal dan ada orang yang menuju mendekat ke sini, dia itu ditakut-takutin sama dia. Itu ada orang ucang-ucang kaki di atas jendela. Itu meninggalnya cewek juga. Dia hilang, Nat. Dia menghilang. Hah? Dia pergi gitu aja maksudnya? Di mana dia? Di mana, Ruth? Saya penasaran sama dia. Tapi dia udah menghilang. Kita mau ke bawah. Ini, di sini nggak? Coba kita ke bawah. Sosok wanita yang tiba-tiba menghilang di tengah-tengah komunikasi kami membuat Rudi semakin penasaran. Namun, di tengah rasa penasaran kami ternyata di samping rumah ini dulunya ditemukan tengkorak manusia. Ditemani Mas Rian, kami pun meminta untuk diantarkan menuju tempat di mana dia menemukan tengkorak tersebut. Saya Natasha, ini rekan saya. Boleh di tengah sini, Mas Rian. Mas Rian ini kan kalau nggak salah warga sekitar sekaligus pengurus villa ini juga ya. Boleh ceritain nggak dulu tentang kejadian sempat nemuin tengkorak katanya? Ya, tengkorak. Jadi ceritanya itu salah satu warga di sini itu mau melintas, mau bawa hewan ternaknya sejenis kerbau. Ternyata secara nggak sengaja melintas, keinjaklah sama kerbau itu, amblas berlubang. Pas dilihat ada tengkorak. Tapi itu berarti posisinya di jalanan ya? Posisinya masih di halaman rumah ini, nggak jauh dari sini, yang pohon besar ini. Oh, pas di samping kita dong, nggak jauh dari tempat kita nih ya? Iya. Kejadiannya di situ ya? Iya. Adanya temuan tengkorak manusia semakin membuat rumah ini menjadi horor. Kita coba ke sana ya, Rudi, ya, biar saya sama Rudy bisa lihat juga. Yuk, lewat mana nih, Mas? Lewat Sini aja, oke. Yuk. Ini, Mas. Pohon yang gede. Coba kita ke sana lagi. Di mana, Mas? Tepatnya di mana? tepatnya di Masih ke sana lagi ya?
Tapi kayaknya emang udah nggak ada jalan ya Mas, ya boleh di sini lagi Mas? Agak udah nggak ada aktivitas warga sini, jadi udah urus balak. Iya, di sini karena udah terbengkalainya udah lama juga, jadi udah banyak tanaman liar dan pohon-pohon ya yang menutupi jalan kita untuk ke sana sebetulnya ya. Iya. Jadi ketemunya tuh di situ. Iya. Tahun 2005 ya kurang lebih. Ya. Entah tengkorak tersebut merupakan hasil pembunuhan di masa lampau atau memang tengkorak tersebut berasal dari makam manusia pada saat itu. Memang dulu pernah ada pembunuhan, perempuan dibuang. Kamu ngeliat ada sesuatu juga nggak sih Ruth, di sekitar sini atau mungkin residu yang kamu rasain? Itu dulu ada kuburan tua di sana. Kuburan yang sudah lama sekali. Karena sudah lama sekali bahkan keluarganya juga nggak mengurus. Jadi akhirnya itu kuburannya rata dengan tanah dan menghilang. Dan karena tanah ini kan bergerak ya. Tanah ini bergerak dan ada mungkin longsor dan sebagainya gitu. Hujan gitu ya. Terjadilah kayak pengikisan yang menyebabkan si tanah ini jadi ambles pas waktu kebetulan si kerbau itu lewat. Dengan bobot yang berat mungkin ya, akhirnya dia keinjek gitu. Terus akhirnya diapain Mas, tengkorak-tengkorak yang ditemukan itu? Cuma ditimbun tanah lagi, terus dikasih tandas pakai batu. Oh, tapi tetap ditempatkan di makam yang ditemukan itu. Tetap. Jadi Karena masih nggak ada di yang sana. tahu, ya. Makam siapapun tuh Bahkan pemilik villa ini juga nggak ada yang tahu. Nggak ada Warga yang sini tahu. pun nggak ada yang tahu. jadi emang udah ada kuburan dulu ya sejak sebelum adanya kuburan yang sekarang kita lewatin tadi. Ya udah kalau gitu Mas Rian, makasih banyak informasinya ya. Saya sama Rudi mau lanjut penelusuran lagi ya. Makasih Mas Rian. Lantas, apakah sosok astral yang memperhatikan kami saat ini merupakan jawaban mengenai adanya tragedi dan juga kosongnya tempat ini? Atau malah terdapat penjelasan lain yang akan segera kami ungkap kebenarannya? Oke Ruth, jadi gimana sekarang? Kamu mau coba nerawang lagi kira-kira si wanita itu ada di mana? Sebentar, Nak. Ini saya ada sorot mata tajam melihat kita, melihat ke arah kita. Itu asalnya dari sebelah sana. Di situ. Sebelah sana. Yang tadi kita jalan pas awal. Depan sana. Seolah menjadi teka-teki bagi kami, ada begitu banyak sosok yang memang tinggal di tempat ini sehingga keangkeran pun semakin menyeruak. Emang kayak itu apa? Katanya sih yang itunya itu orang Belanda itu yang nunggu di sini, ratunya gitu. Tak hanya sosok-sosok makhluk astral tersebut, nyatanya di tempat ini sering ditemukan ular besar, namun bukan sembarang ular, melainkan ular jadi-jadian. Nah, saya naik ke atas, dimatiin ularnya, besoknya saya sakit. Rudi akhirnya menghampiri sosok yang sudah memperhatikan kami. Itu di sebelah sana. Yang ada pohon besar itu. Di sebelah sana. Ada sosok tinggi besar, hitam tinggi besar. Dia ditutupi rambut seluruh tubuhnya, hitam. Dan dia ada taring. Ngapain dia di sini, Ruth? Sebentar, saya mau tahu kenapa dia menatap saya seperti itu. Pernah ngelihat kalau dari yang lain semacam yang sering itu. Kamu siapa? Sosok tinggi besar itu, dia nggak bisa bicara. Tapi dia bilang, dia ada pesan yang ingin disampaikan. Dia nggak bisa bicara, tapi dia mau menyampaikan sesuatu. Jadi maksudnya gimana, Ruth? Gimana caranya dia bisa
kan kamu bilang dia nggak bisa diajak komunikasi, Ruth. Saya coba masukkan dia ke tangan saya. Ruth, aman nggak, Ruth? Dia nggak bisa bicara, dia mau nulis. Saya minta alat tulis boleh? Makhluk hitam tersebut mencoba untuk menyampaikan pesan terhadap kami melalui tulisan tangannya melalui gerakan Rudy. Apa nih? Ada. Ini ada perempuan. Ada perempuan di mana? Di mana perempuan itu? Hah? Ada perempuan di belakang. Di belakang bangunan ini, villa. Iya. Sosok hitam yang sedang memberikan pesan terhadap kami ternyata tidak menyukai adanya perempuan siapa kamu? yang berada di belakang rumah yang sudah lama kosong ini. Entah karena apa sehingga sosok ini tidak menyukai perempuan tersebut. Mungkin saja perempuan itu pula yang selalu mengganggu warga yang lewat daerah ini. Ada perempuan di belakang gedung villa itu yang dia nggak suka. Nah, waktu itu malam pernah saya nemuin perempuan. Ya mungkin karena dia itu sudah lama nggak diisi ya. Ya dia yang masuk situ penghuninya. Dia berbaju merah. Jadi kamu punya masalah sama wanita itu, ya? Dan iya, dibilangnya dia penghuni yang ada di sini. Dia punya masalah sama perempuan yang ada di belakang villa itu dan habisi dia. Habisi dia. Aduh. Di sini tempatnya. Di sana. Ada yang kamu mau sampaikan lagi? Ah! Dia keluar. Ruth, kamu nggak apa-apa? Ini dia pergi karena ini wilayahnya si perempuan. Iya, tadi dia bilang ada perempuan di sana. Ada perempuan di belakang. Tapi Nat, sebentar. Dia mau ngomong lagi sebenarnya. Apa yang dia mau sampaikan? Bentar. Dia masih mau bicara. Ada sesuatu yang belum dia sampaikan. Tapi di sini saya minta night vision boleh. Dia supaya energi dia lebih kuat, Lebih supaya dominan. dia nggak terdistrak, tidak terganggu dengan cahaya-cahaya. Oke, boleh kita Coba. mulai lagi. Oke. Saya coba panggil dia ke sini. Saya boleh minta lilin? Cahaya lilin. Iya. Nggak Saya boleh ada ngambil lilin senter. dulu. Cuma boleh ada cahaya api Iya. aja. Udah. Rudy mencoba menjadi mediator kembali bagi sosok hitam besar tersebut guna menguak lebih Apa yang dalam kamu mau mengenai tempat sampein? ini.
Saya benci perempuan itu. Kamu benci perempuan itu kenapa? Ada lagi yang mau kamu sampaikan? Apa nih? Dia menyerang keluarga kamu. Sosok hitam besar dan perempuan itu ternyata memiliki masalah yang sudah berasal sejak Gimana dulu. kejadiannya? Kamu dulu Namun di entah villa ini. yang sebenarnya terjadi, sosok ini ingin membalas dendam dengan sosok Iya, perempuan dia yang jawab. tinggal Iya, di dekat semua air jawabannya. itu. Kamu mau balas dendam? Oke. Saya tinggal dekat air. Dia tinggal dekat air. Sosok perempuan itu ternyata selama ini tinggal di dekat air yang terletak di belakang rumah, serta menguasai pula rumah ini. Dia dekat kita berarti ya? Ini gambar. Ini dia coba gambar sosoknya. Aku nggak tahu bisa kelihatan apa enggak, tapi ini karena kertasnya bekas tadi ditulis. Tapi kurang lebih sosoknya yang bisa aku lihat di sini nih. Ini wajahnya, matanya besar kayak gini, mulutnya terbuka, kayak wajah marah sebetulnya ya. Terus ini rambutnya panjang, berantakan, acak-acakan. Ini persis kayak gambaran wanita yang tadi Rudi sempat bilang pas, kalau nggak salah tadi pas kita penelusuran di villa ini ya. Sosok perempuan yang menjadi rival dari sosok hitam ini ternyata merupakan sosok yang kami cari. Karena sosok inilah yang pergi meninggalkan kami ketika berkomunikasi dengannya. Ruth, Ya, Nat. kamu udah bantu? Nggak apa-apa? Kamu mau minum dulu? Gak apa-apa. Kita mau nyalain lampunya lagi nggak? Ini benar Sampai untuk keringetan banget. melakukan ini memang saya juga bantu dia supaya pesannya sampai. Karena ini memang teritorinya si perempuan itu dan dia tuh kayak yang terhalau. Makanya saya membantu dia. Oke, boleh nyala lagi lampu. Saya bantu dia, jadi energinya masuk ke tangan saya dan dia ingin menyampaikan apa lewat tulisan karena dia kan nggak bisa bicara, Nat. Iya. Tapi saya ngerti. Jadi ada perseteruan di antara yang di sana dengan yang di sana. Jadi si perempuan ini dan yang acak-acakan tadi yang kita jumpain di atas lantai 2 Itu masih perempuan yang sama berarti ya? betul. Dia dengan si sosok tinggi besar yang di sana. Memperebutkan wilayah dan mereka itu tadinya itu dia ini ada kelompok. Jadi dia itu nggak sendiri dan di sana pun nggak sendiri. Kemudian terjadilah perang yang kebanyakan kalah dari pihak si hitam besar. Kenapa Ruth? Wanita ini lebih kuat? Betul, dia dan keluarganya dan kelompok ini lebih kuat. Sebentar, si perempuan itu mau bicara. Dia di sini sekarang. Kamu bisa tanya dia Ruth, kenapa dia? Dia bilang, yang kamu bilang memang benar. Jadi kelompoknya dia ini lebih kuat daripada yang di sana. Dan sekarang
anggota yang lain sudah pergi mencar ke berbagai tempat, mencari tempat tinggal yang baru. Tinggallah dia sendiri dan dia sendiri. Dan sampai sekarang mereka masih berperang. Loh, loh, loh. Ruth, itu yang mana, Ruth? Dari sana. Itu ulah siapa? Si Dari si laki-laki hitam. besar itu? Si hitam itu dia menjatuhkan sesuatu di sana, maksudnya itu menyerang si perempuan ini sebenarnya. Hai, bentar ada ya, lagi nih, saya Ruth. lagi bicara, nanti dulu. Ruth, ini aman gak ya? Ini kita ditimpain dari yang sana tuh. Nah, ini kita berarti persis ada di tengah-tengah antara mereka ya, teritorinya ya, ini batasnya juga ya, pendopo ini. Batasnya sana. Ruth, tapi apakah mereka berdua ini adalah... Ruth, aduh aku gak berani nih. Itu apa sih? Bikin aku takut ya, gara-gara ada banyak suara. Jadi pada saat aku sama Rudy di situ ada suara mulai dari atas, tiba-tiba ada suara entah kayak suara ranting atau apa. Terus dari sebelah kiri kita juga ada suara, dari belakang kita juga ada suara. Pokoknya udah banyak gangguan. Tapi aku udah merasa gak nyaman nih Ruth di sini. Banyak suara-suara gitu. Yang di sana terus menyerang, sedangkan yang ini dia lagi diam karena kita lagi ngajak dia bicara. Ruth, mumpung kamu masih bicara sama dia, masih bisa ngomong sama dia, kamu boleh tanyain gak dia tuh sebetulnya siapa sih? Apakah dia dulu korin di sini atau dari mana dia? Dia sudah lama di sini. Umurnya 400 tahun lebih. Dari semua ini belum ada dong ya? Sebelum adanya bangunan ini. Dan dia juga suka mengganggu penghuni di sini ketika ini beroperasi. Sosok perempuan ini ternyata merupakan sosok yang sudah sangat tua di tempat ini, di mana sosok ini sudah berusia ratusan tahun jauh sebelum adanya tempat ini. Kelebat-kelebat di sana yang di rumah itu, apa namanya ya, berbentuk gitu. Bilang apa, Ruth? Dia bilang mereka akan terus berperang. Untuk memperebutkan wilayah ini berarti? Atau ada lagi yang mereka perebutkan? Bukan cuma sekedar perebutan wilayah, tapi juga dendam. Dendam dan adu kekuatan? Betul? Untuk memperebutkan wilayah ini berarti? Bukan cuma sekedar perebutan wilayah, tapi juga dendam. Dendam dan adu kekuatan? Betul? Jadi apa dua makhluk paling dominan yang ada di sini yang juga menjadi penyebab dari villa ini akhirnya terbengkalai? Dia bilang dia juga lebih suka tempat ini terbengkalai. Kenapa? Berarti dia penyebab villa ini dirasa tidak enak energinya. Sama Ulah dia. makhluk laki-laki yang ada di sana, laki-laki besar juga kayak gitu, Ruth? Yang laki-laki itu sebenarnya cenderung pasif, tapi si perempuan ini yang agresif. Adanya dua sosok yang sangat dominan di tempat ini membuat tempat ini tidak nyaman untuk ditempati karena sosok ini yang akan terus mengganggu siapapun yang berada di rumah ini. Ruth, aku jadi paham sekarang. Walaupun lokasinya ini sangat berdekatan dengan pemakaman yang begitu banyak di sana,
Tapi sebetulnya penyebab dari terbengkalainya villa ini tuh bukan karena pemakaman yang ada di sana ya. Karena pemakaman tersebut dibangunnya justru setelah beberapa tahun setelah villa ini udah dibangun. Dan justru makhluk wanita ini nih, di antara makhluk-makhluk halus lainnya yang tinggal di sini, Ada serangan lagi itu dari sana. ya. Kamu makan apa sih? Sari tulang. Sari tulang. Tulang maksudnya Sari tulang. tulang dari manusia yang Yang dikubur. Aduh Ruth, aku gak nyangka ternyata sosok ini yang menjadi dalang dari kenapa